Jemaat JKI Penuai, apa kabar siang hari ini? Tentunya luar biasa. Amin, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Anda tetap muda selama Anda masih bisa belajar, menerima kebiasaan baru dan menanggung kontradiksi. Dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jika menginginkan awet muda, jadilah pribadi yang terus mau belajar kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan. Bukan saja awet muda, kita juga akan menuai damai, sejahtera, serta menemukan bahwa hidup kita sangat berguna bagi sesama. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhanlah pengharapan kita, Dialah gunung batu kita. Kepadanya kita berlari dan berlindung. Mari kita menghadap Tuhan. Kita datang kepadanya, menghadap gunung kudusnya, di mana kita akan dikuatkan, di mana kita akan temukan harapan dan diteguhkan kembali. Kita puji Tuhan kita bawa hati kita dan seluruh kerinduan kita kepada Tuhan di gunung kudusnya. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Nikmati hadiratnya. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa, penolong yang setia, Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, tak terbatas bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas. Kami tahu Kau turut tangan dalam hidup kami, dalam setiap hal, setiap proses, setiap pergumulan hidup kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Sungguh kami kagum kepada-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas jalan-Mu. Kau yang ku
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, kami memutuskan untuk mempercayai Engkau di semua musim hidup kami, di segala situasi Tuhan. Situasi yang baik maupun yang kurang baik, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang mudah maupun yang susah. Kami mau memutuskan untuk percaya bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Kau turut tangan, campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan, firman yang akan meneguhkan kami lagi, akan mengajari kami jalan-jalan-Mu dan cara-cara-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hikmat dari surga turun atas anak-anak-Mu yang dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Diberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan diberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Tema sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini saya ambil judul Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan, Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam kuat di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba percaya dan hamba yakini firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, terpujilah dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Percayakanlah kepada Tuhan setiap waktu, sebab keajaiban dan mukjizatnya pasti bisa terjadi sewaktu-waktu. Terkadang kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan tidak sepenuhnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang kehilangan mukjizat, banyak orang yang kehilangan semangat untuk hidup Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan pada siang hari ini, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terkadang kita anak-anak Tuhan hanya menyerahkan separuh dari kehidupan kita, hanya menyerahkan sebagian saja dari kehidupan kita, tanpa kita melihat bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Dan saya yakinin apa yang kita harapkan selama ini dapat Tuhan wujudkan Bapak Ibu. Apa yang kita pergumulkan selama ini, Tuhan mampu memberikan jawaban yang terbaik. Yang terbaik akan selalu Tuhan berikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yang terbaik adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan akan selalu melebihi rancangan manusia, dan jalannya tidak terselami oleh siapapun. Percayalah kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak setiap kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Kita anak-anak Tuhan harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Dan percayakan semuanya kepada kehendak Tuhan. Terkadang kita hanya memikirkan kehidupan pribadi dan tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini malah kehilang daripada Tuhan, karena dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang contoh yang paling gampang yang kita ambil, kita bisa melihat bahwa banyak anak Tuhan yang mulai sibuk bekerja. Bahkan di kota Sydney ini, Senin sampai Jumat mereka bekerja tanpa memikirkan Tuhan. Mereka hanya berfokus untuk mencari uang, mencari nafkah, mencari apa yang mereka inginkan. Karena kita tahu bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan akan terhempas dari dunia ini. Persoalan pergumulan boleh banyak, persoalan
Kehidupan boleh yang kita alami, boleh berat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan, memberikan kita solusi dan jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Maksud Mazmur 37 ayat yang kelima ini, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Jangan pernah pikirkan bahwa masalah yang kita hadapi terlalu rumit, terlalu berat, terlalu tidak ada jalan, atau tidak ada solusi yang kita hadapi. Tetapi pikirkanlah bagaimana Tuhan Yesus mampu membukakan jalan keluar bagi hidupmu. Tetap pegang keyakinan dan pikiran yang positif dan lepaskan segala bentuk keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan kegelisahan mengusik hati, karena Tuhan akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Jangan pikirkan pikiran yang sulit atau pikiran yang mungkin tidak ada jalan keluar, tetapi pikirkan bagaimana Tuhan membackup hidup kita, menuntun hidup kita, memperoleh damai sejahtera. Itu yang harus kita pikirkan. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata seperti ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau kita diberikan hati yang damai sejahtera, segala bentuk percobaan, segala bentuk masalah, segala bentuk apapun yang kita hadapi saat ini, kita akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Hanya dengan damai sejahtera kita bisa melewati semuanya itu. Hanya dengan pengharapan kepada Tuhan dan percaya akan mukjizat Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya itu. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada uang yang Anda miliki. Seberapapun uang yang Anda miliki, tidak akan bisa membeli damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri berkata, kau harus berhak memilih antara Tuhan atau Mammon dalam hidupmu. Kalau kita memilih Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Karena anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan dan kebenaran akan firman Tuhan. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang firman Tuhan katakan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah, segala sesuatu Tuhan akan provide hidupmu. Dan tidak akan perlu khawatir Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, banyak persoalan mungkin kita bisa melihat. Kalau saya kebetulan tinggal di kota Sydney, banyak teman-teman yang datang ke kota Sydney dari Indonesia mencari peruntungan atau mencari untuk better life, kehidupan yang lebih baik. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita, semuanya itu akan sia-sia Bapak Ibu. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, jangan jual Tuhanmu. Jangan jual Tuhanmu ketika kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi pergumulan hidup, mencari pekerjaan di kota sini. Dan tidak memang terlalu sulit. Terlalu sulit kita untuk percaya karena banyak orang yang datang. Tetapi kalau kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan, bahwa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa kerja boleh Senin sampai Sabtu, hari Minggu untuk Tuhan, hari Minggu untuk pelayanan, hari Minggu untuk melayani apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena segala sumber, segala kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita menaruh sumber itu daripada Tuhan, Tuhan akan memprovide hidupmu. Dan itu yang saya katakan kepada teman-teman. Saya bilang jangan jual Tuhanmu. Seberapapun yang kamu dapat di kota sini ini, sudah cukup. Senin sampai Sabtu kita bekerja, selebihnya kita melayani Tuhan, kita provide hidup kita, kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita datang untuk sujud menyembah Tuhan, kita datang untuk berlutut di hadapan Tuhan menyembah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan kita sumber dari segala berkat yang kita miliki.
Jangan melangkah sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri Bapak Ibu. Lakukanlah segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Agar apa? Apa yang kita kerjakan tidak berakhir dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Tidak akan berakhir dengan sia-sia ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia. Daud tidak mengandalkan kekuatannya dan kekuasaannya sebagai raja ketika dia menghadapi masalah. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kita belajar dari Raja Daud, King of David, yang begitu penyertaan tangan Tuhan menyertai hidupnya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu berlutut, dia selalu berdoa kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang selalu dia miliki. Ketika Daud melenceng dari apa yang Tuhan tidak kehendaki, dia berbalik lagi untuk meminta ampun agar Tuhan memblessing hidupnya. Dan dia tidak bisa jauh daripada Tuhan. Begitulah seharusnya anak Tuhan. Kita belajar dari banyak cerita Alkitab. Kita belajar bagaimana kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa panut sebagai kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan. Pengorbanan harus kita taruh di dalam tangan Tuhan. Sekalipun nyawa kita taruhannya Bapak Ibu. Karena kita tahu kemenangan tanpa peperangan tidak akan terjadi. Kehidupan kita harus berperang. Kehidupan kita itu seperti peperangannya harus kita hadapi. Pertempurannya harus kita hadapi hari demi hari. Day by day. Setiap hari kita harus jalani. Karena tidak ada kehidupan yang tanpa peperangan. Begitu kita keluar rumah, kita menghadapi peperangan. Begitupun kita melakukan pekerjaan, kita menghadapi rintangan, bahkan godaan sekalipun. Mungkin kita bisa terluput dari kecelakaan ketika kita menaruh dan kita berdoa bersandar kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat kita kerja, jangan cepat-cepat bangun tidur, mandi, langsung kerja. Tapi kita ambil waktu kita untuk 5-10 menit kita untuk berdoa kepada Tuhan. Thank you Lord atas blessing-Mu pada pagi hari ini. Thank you Lord atas setiap tangan penyertaan-Mu. Bisa bangun aja udah bersyukur Bapak Ibu. Karena kita bisa melihat ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan memprovide hidupmu. Allah berkata, peperangan itu bukanlah milik kita. Namun Allah yang akan berperang menggantikan kita. Respon kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu menentukan kehidupan kita di hari yang akan kita jalani. Ketika kita mengalami kesukaran di luar akal pikiran, ketahuilah bahwa engkau sedang dibawa Tuhan untuk menyaksikan kebesarannya Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, yang tidak ada jalan keluar, disitulah respon kita menentukan. Apakah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan sendiri, atau kita mengandalkan bantuan orang lain, atau kita mengandalkan bantuan teman kita. Tidak, tapi kita bisa melihat ketika respon kita benar, ketika respon kita positif, kita bisa melihat bahwa kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, tidak boleh khawatir dengan apapun yang merintangi pekerjaan hidup kita. Ingat itu Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir tentang apapun. Pergumulan muka, masalah penyakit muka, masalah keuangan yang kau hadapi saat ini, atau masalah kehidupan keluargamu, istri, anak, atau mertua, atau apapun yang kita hadapi. Tidak boleh kita merintangi perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat Allah bertindak, dan bagaimana kita bisa melihat Allah campur tangan untuk membela persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Tuhan mau menolong hidup kita? Bagaimana Tuhan mau turut campur tangan untuk memberikan solusi atau persoalan yang kita hadapi saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Cara yang terbaik, kita berkata, untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Apa? Menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan.
jiwa, raga kita harus kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kekhawatiran kita dapat menyebabkan akibat buruk dalam hidup seseorang. Kalau kita khawatir, kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, pasti kita akan menghadapi goncangan, kekhawatiran. Aduh, khawatir, gak ada solusi nih, gak ada jalan keluar nih, gak ada yang bisa menolong saya nih. Ketika kekhawatiran itu menghimpit saudara, menekan saudara, mungkin udah gak ada jalan keluar. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Di dalam Amsal 12 ayat 25 berkata seperti ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan orang yang baik mengembirakan dia. Saya ulang Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perjalanan orang percaya ada banyak persoalan yang kita hadapi. Seakan-akan kita tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa. Namun saya tegaskan, itu akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada namanya air mata, tidak ada namanya kesedihan. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, selagi kita masih hidup, kita sedang menghadapi tekanan hidup, pasti kita akan menitikkan air mata, atau kita benar-benar, Tuhan, gak ada jalan keluar nih Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan nih Tuhan? Tuhan, apa yang harus aku berbuat nih Tuhan untuk menghidupi anak, untuk membayar uang sekolah anak, untuk kehidupan apa yang harus saya lakukan itu, pekerjaan saya sudah nggak ada jalan keluarnya Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa Tuhan Yesus menolong hidupmu, itu akan menjadi historimu di dalam kau melewati rintangan. Karena grafik manusia itu seperti grafik turun naik. Nggak mungkin kita selamanya senang terus, enggak. Tapi kita akan menghadapi badai. Supaya apa? Di dalam kita menghadapi badai itu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kita bisa naik tingkat, kita bisa naik kerohanian kita bisa naik iman kita. Karena saya percaya dan saya yakini bahwa Tuhan yang kita sembah selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan tidak akan berubah Bapak Ibu. Persoalannya banyak orang percaya yang begitu lama mengenal Tuhan tidak mengerti kapan mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka hanya melihat persoalannya. Kairosnya Tuhan tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita terus menjalaninya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang damai sejahtera, dengan hati yang sepenuhnya percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan tepat pada waktunya solusi apapun yang kita hadapi. Itulah janji firman Tuhan. Jalanin aja, lakukan aja bagianmu biar Tuhan melakukan bagiannya. Ada 2 poin yang saya catat. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Ada 2 poin yang saya catat Bapak Ibu. Poin yang pertama itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya ulang. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Apa? Percaya. Dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dan ketika kita percaya apa yang Tuhan janjikan, don't worry, Tuhan akan memprofit hidupmu. Don't worry, Tuhan akan membackup hidupmu.
Ini firman Tuhan yang berkata sendiri loh Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5 ini. Tertulis dengan jelas, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itulah firman Tuhan. Iya dan amin. Pertolongan Tuhan bukan karena kita begitu banyak pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi cukup dengan kata apa? Percaya yang firman Tuhan katakan, dan tidak perlu kau pertimbang-timbangkan. Asal kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita pegang harus kita percayai. Firman Tuhan yang kita dengar harus kita responi. Karena hanya dengan kita menyerahkan hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membackup hidupmu. Jangan kena khawatir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang kita tahu bahwa ia tidak selalu bersyukur ketika mereka melakukan perjalanan dari tanah Goshen. Allah memberitakan Musa untuk menuju tanah Kanaan, tetapi ada sedikit atau banyak rintangan. Begitu banyak rintangan dan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel di tanah Goshen. Ketika dari tanah Goshen ke Rafidim, kita lihat bahwa sampai bangsa Israel sampai mengeluh, bersungut-sungut keadaan di situasi mereka yang mereka alami. Mungkin enakan hidup di Mesir. Musa salah nih, salah perintah Tuhan. Dan ketika bangsa Israel bersungut-sungut, respon yang dia hadapi, dan dia tidak percaya, dia mengingat masa lalunya, dia mengingat segala sesuatu. Enakan nasi goreng di tanah Mesir. Kita kelaparan di sini, hanya makan mana, kita hanya lihat tidak ada daging, dan kita lihat bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut terus, dan mereka juga mengalami segala mempersalahkan Musa sebagai pemimpin yang telah Tuhan percayakan. Bapak Ibu boleh baca di dalam Keluaran 17 yang saya kutip itu di ayat 2 dan 3. Selebihnya kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu menyalahkan Musa, bersungut-sungut, sehingga mereka tuh bertengkar dengan Musa. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ini, mengambil keputusan yang lebih baik, mungkin tinggal di luar Mesir, dan kita bisa lihat dia tidak melihat masa lalunya, dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, ketika kita harus melihat bahwa ketika kita mau melangkah lebih baik, lebih maju, ada gak rintangan? Pasti ada. Ada gak hambatan? Pasti ada. Karena ketika kita menghadapi rintangan itu, persoalan hidup pasti akan terus menghadang hidup kita. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan diri sendiri dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Banyak orang yang responnya seperti itu. Banyak kita yang merespon akan kehidupan kita, merespon kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus belajar dari kehidupannya, dan kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Rintangan selalu pasti ada Bapak Ibu, hambatan selalu pasti ada. Kita keluar rumah aja pasti ada rintangan atau hambatan. Tergantung respon kita mau seperti apa. Apakah respon kita langsung negatif atau respon kita yang positif walaupun kita menghadapi masalah. Itu tergantung pilihan Bapak Ibu, tergantung pilihan saudara. Di dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ada berkat yang akan kita terima ketika kita tetap setia untuk mengiring Tuhan. Tuhan berjanji, aku sediakan rumah bagimu di surga. Dan kita bisa melihat bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau merespon panggilan Tuhan, Tuhan sediakan reward untuk kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan janjikan. Banyak anak Tuhan tidak melihat hal yang itu, tapi melihat hal yang nyata saat ini. Saya butuh makan, saya butuh double shift, triple shift untuk saya kerja, untuk mendapatkan keuangan. Dan kita bisa lihat bahwa setelah mereka mendapatkan semuanya itu, apakah mereka bahagia? Tentu tidak. Tapi kalau kita belajar untuk bersyukur,
apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan, Bapak Ibu. Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupanmu. Orang berkata kurang, tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berkata kurang. Tetapi kita harus mengucap syukur dari mulut kita. Bahwa ucapan syukur yang kita terima, bahwa ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, harus merespon hidup kita, merespon hati kita, merespon kelakuan kita. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan mau agar kita memiliki penguasaan diri untuk menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Yang kedua itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 7 berkata seperti ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, artinya berdiam diri ini ialah berdoa dan menyembah Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu, tidak ada solusi yang teman tidak bisa bantu, pendetamu tidak bisa bantu, orang sekitarmu tidak bisa bantu. Datang kepada Tuhan, sujud bawah kakinya, menyembah kepada Tuhan. Terus berdoa Tuhan. Contoh yang mungkin kita, Tuhan berikan aku pekerjaan Tuhan. Dengan kita melakukan mungkin yang sebagai sume kita tanya-tanya. Tapi kita juga datang kepada Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Ada peristiwa kita berdiam di bawah kaki Tuhan dan percaya dan serahkan semua pergumulan hidupmu, Bapak Ibu. Serahkanlah permasalahan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya semua yang akan terjadi Tuhan selalu membela hidup anak-anaknya. Ketika kita berserah atau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan menolong hidup kita. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menuntun hidup kita. Dia berjalan di depan kita, bukan di belakang kita. Dia memberitahu kita, sini ada lubang, ke kanan, maju, ke kiri. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita berdoa, bersujud kepada Tuhan, tergantung respon kita. Ketika saya datang ke Australia, saya datang berbagai agent, mungkin 3 agent saya datang di Indonesia. Agent ini cuma berkata, kamu mesti ambil S2 atau master atau nggak bisa lagi ambil S1 karena saya backgroundnya udah bachelor. Dan saya pikir waktu S2 saya ambil itu sekitar 250 juta Bapak Ibu. Dan bachelor itu sekitar 125. Saya berdua sama istri sebagai independen. Dan kita tahu bahwa kehidupan di Australia mesti sekolah. Sebelum datang ke sini mesti jadi student. Dan saya lakukan itu. Dan saya ketemu dengan agent ya. Dengan singkat cerita, dan ketika saya putusin ngambil untuk bachelor hospitality management, agent itu hanya berkata, berdoa aja. Maksudnya kesempatannya cuma 50-50. Ya nggak tahu dia responnya menakuti saya atau emang karena faktor usia saya ketika saya datang ke Australia. Dan ketika saya allot dokumen segala sesuatunya sudah masuk, 8 bulan saya menunggu itu. 8 bulan saya menunggu. Saya bilang sama agent yang saya ambil, saya bilang, boleh nggak emailin responnya supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan nih kalau emang misalnya sampai visa saya ditolak. Saya bisa melakukan hal yang lain yang saya perbuat dan saya tidak menunggu wasting time terlalu lama. Dan ketika singkat cerita 1 minggu ada respon bahwa visa saya di guaranteed approve.
Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya naik ke lantai 2, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong hidup saya. Tolong Tuhan, kalau emang misalnya sesuai dengan rencanamu Tuhan, kehendakmu Tuhan, Kau berikan yang terbaik dalam hidupku. Saya naik setiap hari untuk berdoa Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa setiap persoalan kita, kalau udah gak ada jalan keluar, kita harus larinya kepada Tuhan. Bukan larinya kepada teman, bukan larinya kepada orang lain, tapi kita minta dukungan teman itu untuk berdoa sama-sama. Dan saya tahu bahwa segala sesuatu Tuhan rencanakan dalam hidup saya itu adalah hal yang terbaik. Yang tadi saya bilang, waktu Tuhan adalah kairos Tuhan. Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan, tetapi kita bisa mengetuk hati Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu membackup hidupmu. Kalau kau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mau melihat hatimu, Tuhan mau melihat kesungguhan hatimu, Tuhan mau melihat bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu di track yang benar. Jadi apa saja yang kita pelajari pada siang hari ini Bapak Ibu? Dua poin yang saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Yang pertama apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu dan percayakanlah semua kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdoa, meminta sama Tuhan. Ketuk hati Tuhan. Karena kita anak-anaknya. Tuhan akan provide hidupmu. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berjuang di dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup, kita harus berjuang dan andalkan Tuhan. Haleluya. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati dalam berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapak, ibadah telah selesai dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kiranya Engkau yang terus menyertai, memberkati ibadah CKI Penuai Wolonggong ini ya Bapak. Bapak, kami mau persembahan kami, persepuluhan kami, atau apapun yang kami bawa, Bapak kami percaya semua blessing yang datang daripada Engkau ya Bapak, melingkupi kehidupan kami Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai, memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, ibadah-ibadah mingguan kami ya Bapak. Biar ibadah ini ya Bapak terus menjadi ibadah yang memberkati Tuhan. Walaupun melalui online, onsite yang ada Tuhan, kami memberkati, kami melepaskan blessing di dalam nama Tuhan Yesus. Segala firman yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh, berbuah manis Bapak, sehingga hidup kami berdampak di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk acara Kid Fair kami bulan depan yang akan kami adakan Tuhan. Bapak, kami minta tangan-Mu ya Bapak menolong Bapak acara ini dapat berjalan dengan baik, sehingga penuaian jiwa anak-anak ya Bapak, anak-anak mengenal Engkau dari usia kecilnya ya Bapak, sebagai juru selamat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk pembicara yang ada Tuhan, biar apa yang dia bawakan ya Bapak, isi hati-Mu ya Bapak, sehingga terpancar untuk kehidupan anak-anak kami ya Bapak. Terima kasih panitia juga ya Bapak, kami doakan sehingga panitia dapat bekerja dengan maksimal, dengan hati yang murni ya Bapak, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara Kid Fair 2023 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah sharing firman Tuhan. Semua kita pasti diberkati, yang juga sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kedangkan tangan kita bersama-sama. Kita selesai dengan ibadah pada siang hari ini. Bapak Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar Tuhan sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, penyertaan-Mu ada pada setiap
setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.